Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sehat malam hari ini. Alhamdulillah. Usia 50 tahun ke atas itu usia yang kita baru merasakan bahwa sehat itu nikmat yang luar biasa. Terus sudah 60 tahun, wah sudah. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, pantangannya makan ini. Pantangannya makan ini, makan ini. Itu baru kita betul merasakan nikmatnya sehat dan nikmatnya kita bisa makan apa saja. Baik, kita akan masuk surah Al-Adiyat ayat yang ke-8. Kita akan murajaah irama muratal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu nai. Nada dua itu datar. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Kita akan murajaah dari surah Al-Fatihah dan kita mulai dari ta'awud. Dengarkan dan ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Marjun. Asr. Ra-nya tebalkan. Sodnya dialirkan dulu, baru masuk ra. Wal asr. Bukan ser, sol. Nah, tebalkan. Innal insana lafi khusr. Pak Yul. Khus, sinnya dialirkan dahulu, dia rofawa. Roknya tebalkan. Khusr. Coba lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pak Jumingan. Bis sabr. Ra-nya tebalkan. Bis sabr. Bukan sabar, sabar, sabar. Ra-nya tebalkan. Sabar, sabar. Ra, sabar. Ya tebal. Baik, surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Pak Surat. Hatta zurtumul maqabir. Masling. Nah, ditipiskan roknya maqadir. Sebelumnya kasrah maqadir. Coba lagi. Kalla sawfa ta'lamun. Pak Taufik.
ثم كلا سوف تعلمون Pak Yanto. كلا لو تعلمون علم اليقين Pak Yusuf. لترون الجحيم Pak Bari. ثم لترونها عين اليقين Pak Gun. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Bari. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Pak Yusuf. Ah. Mal Qari'ah. Pak Yanto. Wa ma adraka mal Qari'ah. Pak Taufik. Qari'ah. Ah, pastikan ha. Ah, coba lagi Pak Taufik. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Mas Lingga. وتكون الجبال كالعهن المنفوش Pak Suroto.
فأما من ثقلت موازينه Pak Juni. فهو في عيشة راضية Pak Yul. Syanya pendek. Aisyati. Aisyati. Syanya pendek. Coba lagi. وأما من خفت موازينه Pak Marjon. فأمه هاوية Pak Sugeng. وما أدراك ما هي Pak Marjono. Narun hamiyah. Pak Yul. Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا Pak Junia. فالموريات قدحا Pak Suroto. فالمغيرات صبحا Maslinga. فأثرن به نقعا Pak Taufik. Roknya tebalkan. Fa'atharna. Coba lagi. فوسطن به جمعا Pak Yanto. Innal insana li rabbihi lakanud. Pak Yusuf. Wa innahu ala dzalika lasyahid.
deh. Bari. Hanya pendek. Zalika la syahid. Kayaknya jangan dipanjangkan. Coba lagi. Kita masuk materi baru. Surah Al-Adiyat ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Baik, kita bahas ringkasan kaidah bahasa Arab dalam ayat ini. Setiap manusia membawa dalam dirinya sebuah kecenderungan mencintai harta, mencintai dunia. Namun Al-Quran hadir bukan untuk mematikan cinta itu, hubbud dunia, melainkan untuk mengarahkannya agar menjadi jalan menuju kebaikan. Sabilul khair. Ayat-ayatnya menyentuh hati dan kita bahwa cinta dunia yang berlebihan bisa menjerat jiwa kita. Surah yang 8 adalah cermin yang jernih, memperlihatkan betapa kuatnya manusia terikat pada harta. Sekaligus mengajak kita untuk menimbang kembali arah cinta dunia atau harta itu. Ayat ini singkat namun syarat makna. Kita akan bedah secara sistematis dengan rujukan klasik dan modern agar kita mudah memahaminya. Kita lihat dari sisi i'rab, alias nahwu. Ada wa yang merupakan huruf ataf yang menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Ada wawul qasam yang bermakna sumpah, ada wawul ataf yang dia sebagai penghubung dengan ayat sebelumnya. Kemudian ada inna, dia huruf taukid, penegas, wa nasab, dia menasabkan atau menfathahkan harokat terakhir kata setelahnya. Kemudian hu kata ganti, dhamir sebagai isim inna karena terletak setelah inna dinamakan isim inna. Kemudian li hubbil khairi, li merupakan harfu jar, dia fungsinya mengkasrohkan harokat terakhir kata setelahnya. Maka li hubbi tidak memilih hubba atau li hubbu, pasti li hubbi. Lillahi pasti kasroh di akhirnya. Kemudian hubbun isim majrur karena sebelumnya harfu jar, sebelumnya dali, maka dia pasti kasroh di akhirnya. Dan sekaligus dia menjadi mudhof. Al khair sebagai mudhof ilaih dan dia kasroh di akhirnya majrur. Kemudian la syahid. Lam di sini merupakan lam taukid, penegas, sungguh-sungguh atau benar-benar. Syahid merupakan khabar inna dan dia marfu, rofa, dan tanda dhammah. Maka dia la syadidun, ya dhammah. Baik, kita akan bahas dari sisi balaghah ayat ini. Ada taukid, penegasan, penggunaan inna dan lam taukid, bentuk penekanan ganda. Imam Al-Jurjani dalam Dalail Al-Ijaz menyebut gaya ini sebagai taukid mutakarrir. Dia berulang, ada penegasan lagi, yang meneguhkan makna sehingga tidak ada keraguan. Mantap, menegaskan. Kemudian ada isti'arah, metafora.
Kata al-khair secara literal bermakna kebaikan. Wastabiqul khairat, baik. Alhamdulillah lebih khair, baik. Artinya baik atau bagus. Namun dalam ayat ini digunakan sebagai metafora untuk harta. Ingat, dalam konteks ayat ini, khair bukan dimaknai dengan kebaikan, tetapi harta. Inilah bentuk istiaroh yang halus. Sebuah penggambaran atau metafora yang halus untuk menyebut harta. Kemudian ada ijaz, keringkasan. Ayat ini singkat, namun maknanya luas. Kesimpulan, ayat ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kecenderungan kuat mencintai harta. Secara umum, kita itu pasti senang dengan harta. Sebagian besar manusia mesti sangat suka, senang dengan harta. Namun Al-Quran menegaskan dengan gaya bahasa yang indah, padat, dan penuh penekanan agar kita sadar bahwa cinta yang berlebihan terhadap dunia atau al-khair, lihubbil khairi, bisa melalaikan. Dari sini nahwu ayat ini menunjukkan struktur penegasan yang kuat. Ada inna, ada lam. Dia mutakarir, penegasan yang berulang. Dari sisi balaghah ayat ini adalah contoh sempurna bagaimana Al-Quran menyentuh hati dengan keindahan bahasa. Lihubbil khairi la syadid. Masya Allah. Singkat, padat, dan jelas. Baik, kita akan bahas dari sisi kaidah ilmu tajwid. Wa innahu lihubbil khair. Ada huruf waw. Pastikan ketika kita mendengar huruf wa, monyong dahulu. Wa. Dua bibir dibulatkan. Wa. Kemudian hamzah dari pangkal tenggorokan. Dan ini berharokat kasroh, maka turunkan rahang sehingga dia betul-betul bunyi i. Wa i. Wa in. Wa i. Betul-betul dia i. Nun ujung lidah dengan gusi dua gigi seri atas. Nah, dan ini bertasydid, maka tahan 3 harokat. Wa inna, wa inna, tahan 3 harokat. Dan hu pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu. Wa innahu, dia matobi, 2 harokat. Li dari dua sisi lidah hingga ke akhir ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya. La, li. Li betul-betul bunyi li. I, li. Ha dari tengah tenggorokan. Lihu. Lihu. Ketika dhammah maka monyongkan. Lihu. Ba dua bir sebelah dipertemukan dan dirapatkan. Ba lihub. Ada ba bertasydid maka ada nabr, penekanan. Lihubbi. Lihubbi. Kha tenggorokan bagian atas. Kha. Khai. Khai. Dan ra ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Baik, kita praktekkan, dengarkan, dan ulangi. Wa innahu lihubbil khairi. Nun bertasydid, tahan 3 harokat. Ada ba bertasydid, ada nabr, penekanan. Lihubbil.
Kemudian khairi ada ya sebelumnya fathah, maka dia wajib dibaca lembut, mengalir tanpa penekanan. Khairi, khairi. Kita ulang, dengarkan dan ulangi. Wa innahu li hubbil khairi. Sekali lagi. Wa innahu li hubbil khairi. Kemudian kata berikutnya la syadid, ada shin, pastikan ada tafashi, menyebar. Sya, la sya, la sya, sya, sya. Kemudian ini mad alif ini sukun boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. La syadid boleh 2, 4 atau 6 harokat dan diakhiri dengan dal. Maka dia qalqalah kubro, tampakkan pantulannya. Baik, kita praktikkan, dengarkan dan ulangi. La syadid, la syadid. Kita hubungkan dengan kata sebelumnya. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Lagi. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Pak Gun. Pak Bari. Pak Yusuf. Sinnya la syadid. Coba lagi. Pak Yanto. Pak Taufiq. Mas Lingga. Pak Suroto. Pak Jumingan. Pak Yuli. Pak Marjono. La syadid. Coba lagi. Pak Sugeng. Baik, kita ulang, dengarkan dan ulangi. Wa innahu li hubbil khairi la syadid.
kita akan tadabbur pelajaran dari ayat ke-8 surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ayat 8 mengungkap sifat manusia yang sangat mencintai harta. Lihubbil khairi la syadid. Sangat mencintai harta. Ayat ini bukan sekedar deskripsi, tetapi peringatan sekaligus cermin untuk kita di era modern, di mana harta, popularitas, likes di media sosial sering menjadi ukuran nilai diri. Baik, kita akan bahas dari mana lughawi dan tafsir klasik. Al-khair dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai harta atau mal. Imam At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan yang kuat terhadap harta hingga sering melewatkan akhirat. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' di Ahkam Al-Quran menekankan bahwa cinta adalah fitrah, namun bisa menjadi penyakit jika melampaui batas atau berlebihan. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat ini adalah gambaran sifat manusia yang lebih sibuk menghimpun harta daripada bersyukur dan beramal. Pelajaran utamanya, fitrah harus dikendalikan. Cinta harta manusiawi, naluriah. Namun Al-Quran mengingatkan agar cinta itu tidak menjerumuskan pada kelalaian. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Wajiz menekankan perlunya keseimbangan antara mencari harta dan mengingat akhirat. Yang kedua, harta sebagai amanah. Imam As-Sa'di menekankan bahwa harta adalah sarana untuk beramal, bukan tujuan hidup. Kemudian ketiga, bahaya kecintaan berlebihan. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa cinta harta berlebihan melahirkan sifat tamak, iri, lalai dari ibadah. Dan Ibnu Katsir menambahkan bahwa manusia sering lupa bahwa harta adalah titipan yang akan ditinggalkan. Kesimpulan, surah Al-Adiyat adalah cermin yang menyingkap sifat manusia, sifat kita. Cinta harta, hubbud dunya, hubbul khair. Ingat, khair dalam konteks ini adalah harta. Tafsir klasik mengendalikan bahwa cinta adalah fitrah, namun harus diarahkan. Dan tadabbur ayat ini mengajarkan kita untuk menjadikan harta sebagai amanah, sarana untuk beramal, bukan berhala. Alhamdulillah, kita selesaikan surah Al-Adiyat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadikan harta sebagai sarana kita untuk beribadah, beramal soleh. Tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.